Oke. Oke, kita mulai ya. Ya. Udah, touch up dulu deh. Profesi yang Ica jalanin, dokter gigi, penyanyi, sama zumbaan tadi. Kalau misalkan semuanya itu di timing yang bareng, pilih mana? Ada event di timing yang sama? Di timing yang sekarang sih bareng-bareng sih. Enggak, misalkan semuanya di jam 10 pagi. Dan semua itu ada pasien jam 10, ada zumba juga jam 10, ada show juga jam 10. Pilih mana? Fansnya banyak loh. Oh, ya dong, kita semua fansnya banyak waktu itu. Nggak, sekarang pun juga banyak yang DM ke saya minta Ica. Oh, seriously? Oh, thank you so much. Serius. Ini pas tayang, pasti dia senang banget ini. Halo. Menundukkan hatiku menerawang jauh, menembus ke dalam. Kau bangkitkan gairahku, hasratku menggapai harapan bersama. Oh, mengapa terjadi pertemuan dengan seorang yang mempesona. Halo Ica. Halo. Apa kabar? Baik, aku manggil Mas juga. Asal jangan panggil Dede aja ya. Oh iya. Lagi sibuk apa nih si dokter gigi? Iya, masih sih sibuk sama emang ya, maksudnya profesi aku dokter gigi, jadi ya kerja klinik, tapi juga ada beberapa kan aku kan ngajar olahraga kan, ngajar Zumba ya? namanya. Ya, jadi dia license-nya by Zumba, tapi dia basic olahraganya berbeda, jadi bukan dance gitu, tapi kita lebih ke HIIT workout, intensity interval workout gitu. Aha. Jadi itu bedanya. Jadi nggak ngedance, gimana gitu. Tapi aku ambil license-nya itu awalnya dari Zumba. Lain dokter gigi dan lain-lain, pengen ngobrol tentang Afi dulu dong. Oke, siap. Nah, pasti. Oke. Gimana awal Afi sampai di finishnya Afi? Maksudnya sampai aku dieliminasi maksudnya. Sampai terakhir konser lah ya. Eliminasi jatuhnya ya. Gimana? Ya yang pasti kan pertamanya ya kita dimulai dari audisi sama teman-teman yang lain juga. Dimulai dari audisi, aku ikut audisi di Bandung karena aku kan kuliah di Bandung. Nah itu latar belakang aku ikutan. Sebenarnya sih aku memang pengen satunya emang pertama kebanyakan mimpi kan, memang anak orang-orang Aquarius kayak aku itu banyak mimpi lah biasa. Jadinya pengen ini. Lagi kuliah pengen nyanyi ya kan, jadinya dulu tuh wedding singer, and the bre, tapi tetap belajarnya semuanya kayak belajar sendiri lah. Ya terus habis itu pertama aku akhirnya pengen tahu gitu, maksudnya ini bakat nih kalau misalnya nggak dipakai untuk sesuatu hal yang lebih gitu ya, mungkin kalau emang udah Tuhan kasih, masa nggak kita bagiin lagi ke orang lain gitu kan. Nah akhirnya supaya bakatnya nggak hilang begitu aja, akhirnya aku pengen ikutan nih hal sesuatu yang lebih lah gitu. Terus pertama aku lihat ada audisi, aku ikut audisi di salah satu stasiun TV lain tuh, ada tuh acara juga tuh. Boleh sebutin nggak sih? Nggak ngaruh juga sih, acaranya udah nggak ada ya. Nggak apa-apa. Aku waktu itu ikutan Popstars itu pertama-tama. Oh, sebelumnya Popstar. Ikutan Popstar. Terus masuk cutting pertama tuh masih masuk, audisi yang pertama masih masuk. Begitu yang keduanya gagal ya. Oke. Apparently kayaknya baru A aja udah kayak jelek itu langsung bubar. Nasibnya belum.
Ya. Ya, terus nasibnya belum. Ya, terus habis itu terus udah gitu baru begitu karena masih agak-agak stres-stres juga, cuman maksudnya kan lumayan ya kalau gagal kayak gitu kan pasti ada bete-betenya ya. Tapi terus tiba-tiba si mama ngasih lihat ada iklannya itulah, ada iklannya Akademi Fantasi Indosiar. Terus ditulisnya di situ ya belajar akademi gitu kan. Pokoknya kita belajar vokal, kita belajar nari, dance gitu. Terus habis itu dikasih ada pengajaran juga tentang acting dan lain sebagainya. Kayaknya seru nih. Dan aku tuh emang jujur aja kan, mungkin ada tipe-tipe bosenan gitu jadinya. Jadi pas kayak gitu aku pengen melarikan diri sekali-sekali nih, kan kuliah FKG dokteran gigi lama ya. Jadi agak-agak pas udah lagi pengen belok, terus ada ini gitu. terus. Gitu, bertemu lah kita. Dan ternyata aku ikut audisi pertama, masuk, terus audisi kedua, kan cuma 2 kali waktu itu ya. Audisinya, cuttingnya itu cuma 2 kali. Dan yang keduanya itu, ini, pengumumannya lama banget gitu ya. Pokoknya bikin kita hilang harapan ya. Dikirain apakah ini acara bubar gitu. Batal. Sampai dari kan aku kan kalau ke kampus tuh lewat rumah sakit kalau mau ke rumah sakit Hasan Sadikin Bandung tuh ya. Itu kan selalu lewat radio Ardan yang emang buat promosiin Alfi ini gitu dengan spanduk yang gede banget itu di depannya. Jadi dari spanduk itu masih menempel, manteng sampai spanduknya turun, itu pengumumannya belum ada. Jadinya hopeless lah ya. Udah hilang. Ya. Jadinya hopeless gimana gitu. Hopeless gimana gitu. Gagal terus? lagi nih kayaknya gitu kan. Udahlah, kayak emang gue gak ada harapan ya. Kayak memang Tuhan menginginkan aku tuh buat sekolah terus gitu. Sampai selesai baru gitu. Itu tadinya udah hopeless. Ya, dilanjut nih. Ya begitu, itu ternyata abis itu ya itu. Pas lagi udah hopeless, bener-bener udah hopeless. Soalnya agak lama sih, kayak sebulan lebih lama deh, lama banget. Orang spanduk udah turun kan pasti lama ya. Karena kebanyakan peserta mungkin ya. Ya? Karena kebanyakan peserta mungkin. Kayaknya mereka lagi mikirin pranknya kayak gimana deh. Asik. Kita di prank, masing-masing beda, semuanya di prank. Iya. Berarti zaman itu udah ada prank ya? Iya, udah di prank. Dan itu waktu itu di pranknya itu waktu itu aku tuh parahnya tuh di kampus, benar-benar di kampus, di ruangan dekan. Itu aku bukan anak organisasi, masuk ruangan dekan waktu itu baru sekalinya. Dan itu dengan berita aku mau dikeluarin dari kampus, gitu. Oke, terus? Itu pokoknya Indosiar nih menguntungkannya nih ada tim kreatif yang kenal sama dekan ternyata. Jadi dekan FKG dia benar-benar kenal. Jadi bisa akses ke situ. Jadi aku tuh beneran dari lagi di bagian pedodontia itu tuh kedokteran gigi anak. Aku lagi di bagian itu. Di bagian itu aku dipanggilnya tuh pertama sama kepala bagian. Bayangin, aku dipanggil sama kepala bagian pedo. Itu kayak udah ada apa gitu. Dipanggil dan digiringnya langsung ke ruangan dekan. Bayangin aja gitu. Kita yang langsung, ini ada apa lagi gitu. Mau dikeluarin dari kampus? Mau ya, dia bilang, nah terus pokoknya katanya, aku pas masuk ke dalam dekan ke ruangan itu, dekannya bilang, pokoknya dia dengan surat-surat gitu, dia bilang katanya aku tuh mau dikeluarkan karena memalsukan tanda tangan. Kita kan ada sistem ACC kan setiap kerja kan. Ya, memalsukan tanda tangan dan menelantarkan pasien. Ya, itu, 2 itu. Jadi dengan alasan itu aku mau dikeluarin dari kampus. Itu sih, tapi dengan kerennya aku bantah semua itu. Sombong. Kan emang iya dong. Kita kan walaupun tetap aja kan ya membela kebenaran, soalnya aku tidak merasa melakukan gitu kan. Jadi banyak. Itulah, dilanjutkanlah itu semua prank-prank itu, terus aku udah mulai, kenapa gitu. Tapi Dok, saya memang tidak melakukan, aku bilang gitu. Kalau misalnya memang, tapi semua keputusan kepada tetap kepada dokter. Kalau memang dokter merasa saya ada bukti bahwa saya melakukan, saya siap untuk menerima konsekuensinya. Wes sombong pokoknya, itu mah sombong banget.
Ternyata iya kita ada bukti. Terus biasalah dikeluarin lah surat itu. Ternyata suratnya, selamat Anda diterima masuk AFI. Ternyata buat itu toh, makanya aku yang gitu. Nah, akhirnya lanjut di AFI, ada karantina dan lain-lain. Iya, di karantina dan lain-lain. Gimana cerita? Dan konsep-konsep. Ya itu seru sih. Masalahnya kenapa aku bilang pengalaman yang luar biasa, karena tuh kita kan waktu itu kan nggak memilih untuk kumpul sama teman-teman ini gitu. Jadi benar-benar sebuah hal yang baru, bukan cuma dari sisi pelajarannya kalau aku ya, bukan cuma dari sisi apa yang kita pelajari di dalam, tapi lebih ke kehidupan dan kebersamaan gitu loh. Belajar untuk menerima teman-teman yang disatukan 12-12-nya gitu, 11 orang lain yang benar-benar aku tuh nggak, kita kalau temenan kan, kalau kita mau berteman kan harus milih ya, maksudnya orang cocok sama kita apa enggak ya. Kalau ini kan enggak, tiba-tiba mana kita benar-benar di karantina bareng-bareng terus, dibikinin diary everyday gitu loh ya, dengan segala pressure, kita harus kompetisi tetap, tapi kita harus temenan juga, terus kita harus bikin ini itulah, ada tiba-tiba kita harus makan bareng-bareng, terus habis harus promo-promo apa, semua hal yang baru lah. Jadi hal-hal yang kayak gitu, terus ketemu sama teman-teman baru. Jadi itu ada iklan ala AFI ya? Iya, iklan-iklan ya kan. Waktu itu nonton nggak? Nonton dong. Nonton dong. Iklan-iklan ala AFI, mie instan apa, terus tayangnya hanya di AFI doang. Betul, sampai sabun-sabun apa ya kan, fresh apa sih? Wangi-wangi. Nah itu tuh yang kocaknya tuh karena mungkin kita yang pertama ya, AFI 1 ya, jadi nggak persiapan apa-apa, baju kurang. Kita benar-benar nungguin laundry loh waktu itu. Benar-benar nungguin laundry keluar karena udah habis baju. Dan baju kayak, baju iklan-iklan endorse ya, ke zaman sekarang endorse ya. Endorsean kaos-kaos yang benar-benar kaos-kaos gitu, yang kegedean, yang apa, itu kita pakai loh. Karena udah nggak ada baju. Kehabisan baju. Nggak bisa minta tolong kirim ke rumah? Oh, ada. Paling kita minta tolong kirim kayak kalau yang buat konser, sepatu, misalnya buat matchingin sama baju ya, buat nambah-nambahin, maksudnya biar tampilnya nggak itu lagi. Karena kan nggak semua juga Indosiar menyiapkan pada saat itu. Mungkin kalau sepatu agak susah gitu ya. Tapi kalau yang baju kayak buat olahraga, itu kita beneran pakai endorsement, karena kan ada olahraga pagi, terus ada diary-nya. Jadi kayak syuting-syuting itu kita beneran pakai baju dari situ loh. Kita bangga. Sebangga itu udah kehabisan. Untuk konser. Konser sepatunya Yongki Komaladi bukan? Oh iya, ada juga yang itu. Jadi misalnya kan kadang-kadang kan pas ya tetap aja kita jadi ada yang dikasih, tetap aja ada yang kita spare juga gitu. Jadi kan kadang-kadang kan ada konser 2 kali tampil, misalnya kita yang tadinya duetnya atau yang trionya kayak gitu-gitunya. Jadi pas tampil pertama mungkin bajunya beda, pas ganti kita ganti gitu. Jadinya ada juga yang harus kita prepare gitu. Kayak gitu-gitulah. Standar lah, tetap aja harus siap sedia. Nah, saat di karantina kan ada banyak quotes tuh. Quotes mana yang paling berkesan? Oh, semuanya lah, semuanya. Quotes-nya kan kita yang pasti Mas Ari ya, Mas Tamam, Mbak Berta, luar biasa. Kesannya beda-beda sih. Itu luar biasa loh, almarhum Mas Didi Petet itu. Aku juga gimana ya? Ya maksudnya ketemu, yang pasti sih kita tuh bener-bener mungkin nggak cuma aku, semua teman-teman tuh kayak grateful banget karena kita bertemu orang-orang yang benar-benar capable banget gitu di bidangnya masing-masing. Emang gimana sih Mas Ari Turam, siapa yang nggak tahu gitu kan semuanya. Habis itu tiba-tiba Mas Didi gitu ya, peraih Piala Citra MFK dulu ciptakannya, maksudnya waktu itu luar biasa banget gitu di KBM. Nah, pokoknya keren banget. Bukan di itu ya, di Catatan Si Boy ya. Itu aku emang udah ngefans dari waktu zaman Catatan Si Boy sih sama Emon. Ada Emon ya. Ketemu in person. Karena aku kan pecinta Catatan Si Boy, zaman Catatan Si Boy. Oh, paling tua soalnya di antara semua. Oh, Ica angkatan 90-an juga berarti?
Oh banget. Tuh, Sehatan si Boy dan lain-lain 80-an kali ini. 80-an malah. Iya makanya itu emang angkatan jadul lah aku. Untuk konser lagu apa aja? Waktu konser, pertama yang waktu barengan, kebetulan kita dikasih lagu yang waktu aku nyanyiin pas audisi, You Got a Friend. Ya, aku nyanyiin itu pertama-tama waktu itu di audisi. Jadi lagu slow-nya itu, lagu cepetnya, lagunya Pink, Get the Party Started. Pokoknya itu. Terus pas habis itu aku nyanyi lagunya Mbak Reza. Apa sih? Ingatkan dirimu yang pernah menyakiti, berharap tak aku. Benar. Oke, aku suka lupa judul, sorry. Terus ini lagunya Ashanti, Okasi. Terus Kaunya Bunglon, ya. Kau sulutkan hatiku. Hatiku menerawang jauh, menembus ke dalam. Kau bangkitkan gairahku, hasratku menggapai harapan bersama. Oh, apa terjadi pertemuan dengan seorang yang mempesonaku. Dia kala diri ini terpadu janji, tak mungkin kan ku hindari. Apa dayaku, ku harus menghadapi. Itu Chandra Darusman. Yes. Terus ya pokoknya berapa lah. Oh itu Shania Twain, Still the One. Dan aku nggak terlalu banyak karena kan habis itu dieliminasi ya. Aku eliminasi kelima, jadi belum banyak udah kelar. Fansnya banyak loh. Oh, ya dong, kita semua fansnya banyak waktu itu. Nggak, sekarang pun juga banyak yang DM ke saya minta Ica. Oh seriously? Oh thank you so much. Serius. Ini pas tayang ini pasti dia senang banget ini. Halo. Waktu akhirnya dieliminasi, pasti di situ ada sesuatu kekurangan dong dari si komentator yang dibahas. Oh, iya. Apa itu? Sebenarnya sih aku sadar ya, karena sebenarnya semua yang mereka dari awal waktu pertama konser sampai kesananya memang kan waktunya kan sebentar rentangnya. Mungkin aku juga improvementnya mungkin kurang gitu maksudnya. Tapi yang pasti waktu keluar tuh pas lagu, aku keluar di lagu Kelirunya Mbak Ute. Iya. Jadi memang keliru itu mungkin. Bukan lagunya yang keliru, lagunya keren banget, akunya yang keliru kayaknya. Tapi lagu itu emang susah ya? Iya, emang susah. Tapi surprisingly aku tuh padahal lagi suka banget loh waktu itu. Maksudnya aku ngerasa performance aku tuh waktu itu memang I did my best. Tapi maksudnya aku merasa pun waktu itu tuh aku melakukannya dengan baik-baik saja loh. Maksudnya nggak terlalu fatal yang kayak mungkin banyak miss nadanya banyak or something, tapi mungkin kan barnya kan Mbak Ute terus aku gitu saat itu. Dan orang komplain kejauhan kali ya ke Ute ya. Ya diva Indonesia gitu. Tapi waktu itu aku lagi suka bajunya ekor-ekor panjang itu warnanya ungu, itu keren banget, belakangnya silang-silang. Tapi maksudnya mungkin kata juri waktu itu apa ya? Aku udah lupa loh. Kalau misalnya pelupa ya nenek ya. Ya basically ya sebenarnya katanya sih mungkin kurang lepas, masih maksudnya jadi terlalu pressure gitu. Jadinya ya mungkin karena memang lagunya kan juga yang nyanyiin diva Indonesia gitu. Jadi aku merasa mungkin oke, tapi pas dilihat pas kembali kita lihat performance-nya mungkin kayak mikir kayak maksudnya kayak pengen eksekusinya tuh pengen baik, malahan jadi justru kelihatan mungkin kita nggak lepas, nggak jadinya mungkin orang lihatnya kurang enak mungkin ya. Tapi aku juga kan waktu itu kan kita belum tipe yang bisa sekarang nggak ada di YouTube lagi itu ya, sebenarnya aku pengen lihat.
Ya, yang itu nggak ada. Yang ada cuman beberapa deh kayaknya. Jadi nggak semua rekam jejak digitalnya tuh ada sih waktu itu konsernya ada. Kalau ngomong-ngomong dengan segitu banyak komentator, ada Mbak Ii, siapa aja ya? Mbak Ii, Mas almarhum Mas Hari Rusli ya. Aha. Ya, waktu itu. Terus waktu aku macam-macam tuh ada juri tamu juga kan. Mbak Dorce juga sempat, Yovie Widianto sempat, Mas Yovie Widianto, terus tante Mama Ina juga sempat jadi komentator. Oh, nama-nama yang luar biasa ya, yang sampai sekarang masih berkibar mereka. Ya, aku tapi habis itu kita konser iklab. Nah, itu juga waktu itu yang aku nyanyiin lagu Heaven itu banyak juga yang, karena waktu itu kita milih ya, soalnya lagunya kan biasanya kan kalau misalnya waktu kita konser kita tuh dikasih lagunya, jadinya ya kita harus kayak merasa challenge untuk menyanyikan lagu itu gitu. Ya diharapkan kayak gitu, tapi kadang-kadang karena namanya juga amatiran ya, belajar sendiri, aku bukan anak lesan, jadi terus nggak bener-bener bukan kayak mungkin kayak teman-teman aku kayak Kia, Rini. Itu mereka memang udah raja dan ratu festival ya, Mawar, Smile. Tapi kalau misalnya kayak aku ini yang emang cuman kayak nyanyi wedding singer, terus aku cuma nyanyi di kafe gitu ya, maksudnya penyanyi kafe keren-keren, cuman maksudnya kayak bukan yang dari kompetisi, jadi mungkin pada saat dikasih challenge lagu-lagu yang kita nggak suka gitu ya personally, maksudnya nggak ngerasa cocok sama range vokal dan materi suara kita tuh kayak belum apa udah stres sendiri gitu. Tapi begitu di konser iklab tuh yang semua yang dieliminasi dinilai, itu baru milih lagu sendiri. Jadi mungkin personally ya aku pasti milih lagu yang emang aku suka gitu. Nah itu yang itu juga berkesan sih jadinya. Jadi waktu itu Mbak Ii mengomentari aku bagus. Tumben. Iya, tumben. Biasanya saya ada kurang-kurang. Oh ya, terus waktu itu dia bilang iya, akhirnya aku bisa tampil dengan lebih rileks. Itu sih katanya gitu. Karena mungkin kita benar-benar personally milih lagunya kali ya. Komen yang berkesan apalagi selain bagus dari Mbak Ii? Dari siapa komentatornya yang lebih berkesan? Komentatornya ya banyak yang pedes-pedes juga sih ya. Jadi aku ingat jadi. Penyanyi Okasi itu yang bikin Mas Yovie Widianto ya. Oh ya, waktu itu tuh aku pernah nyanyiin lagunya yang Bunglon itu, waktu itu kan Bunglon menyanyikan lagi lagunya Chandra Darusman, dan kebetulan ininya mereka datang juga gitu ke acaranya, itu juga berkesan karena kan maksudnya benar-benar kita nyanyi di depan penampilnya gitu, kayak gitu. Terus kayak waktu itu aku nyanyiin, tapi komentarnya yang paling berkesan sih banyak kan komentar-komentar yang pedesnya aku lupa ya. Jadi soalnya biar gak stres aku lupa itu. Nggak mau nginget juga. Ya yang pasti pitch ya, pitch. Kalau misalnya bayi kan pasti pitch-nya, karena kita kan masih belum jagoan buat denger monitor. Kadang-kadang tuh semuanya benar-benar kita tuh anak-anak baru. Dan karena kita tuh pertama-tama di satu, jadi ini harus aku kasih tahu juga ya kondisinya waktu itu di sana tuh kita benar-benar latihan tuh nggak pernah benar-benar nyanyi pakai mikrofon gitu. Jadi mikrofon kita tuh buat gelas aqua. Jadinya waktu itu, jadi kita nggak pernah biasa dengerin monitor langsung dari apalagi konser sebesar itu gitu. Jadi mungkin banyak dari kita tuh benar-benar yang anak baru, yang benar-benar baru tampil, baru muncul, dan ya gimana sih kayak anak-anak muda yang berusaha sebaik-baiknya, tapi ya memang preparation-nya kita bisa bilang itu seadanya, tapi itu kerennya gitu justru. Itu serunya, jadinya itu mungkin pengalaman yang aku rasain berharga adalah pada saat dari semua keterbatasan itu, tapi kita selalu berusaha menampilkan yang paling baik saat itu sih. Jadi kalau misalnya ada komentar-komentar yang agak begini, agak begitu ya udahlah diterima aja gitu, didengar gitu. Oke, coba diperbaiki. Yang pasti sih waktu itu memang banyak kan komentarnya tentang pitch ya, pitch masih kurang gitu-gitu. Banyak kan yang kayak gitu. Mungkin variationnya, oh ya pernah juga siapa ya? Oh iya, Bung Yopi waktu itu pernah bilang aku tuh
ini nyanyiinnya tuh terlalu banyak improvisasinya, padahal sebenarnya harusnya ada lagu yang nggak harus diimprovisasiin juga gitu, udah bagus dari sananya. Salah ya kan. Pokoknya gitu-gitu deh, terus. Terus tadi Ica ngomong kan waktu latihannya pakai untuk mic-nya pakai gelas aqua. Boleh nggak ngomongin? Nah terus gimana untuk teknik making saat itu? Ya? Nggak diajarin teknik making? Tarik-tariknya, bla bla blanya nggak diajarin? Oh iya, itu tetap diajarin, tapi tetap diajarin, maksudnya kita tuh pakai itu tuh, jadi kita nggak ada waktu kalau misalnya di ruangan ini nggak ada bener-bener GR yang GR-nya tuh nggak pakai mic beneran gitu ya. Jadi teknik miking tetap diajarin sih sama Mbak Berta gitu. Pastilah, maksudnya kayak gitu-gitu kita di Platinum kan habis pas kita mau sebelum konser kan ada GR-nya dulu, baru kita latih lagi gitu. Ya. Tapinya lama-lama akhirnya kan dia dapet sendiri gitu. Kalau misalnya kita mau menjauhkan ya sama ya gitu, belajar gitu. Jadi bukan seninya yang kesenian, tapi mungkin bisa kepalanya yang dimiringin gitu kayak. Udah lama nggak nyanyi nih, gimana nih jadinya kesannya kayaknya. Nah ngomong-ngomong udah lama nggak nyanyi, setelah Afi kegiatan selain dokter gigi apa? Oh, setelah Afi kan aku waktu itu masih dong, kita kan dikontrak juga kan 3 tahun. Nah nyanyi terus, masih ada job nyanyi. Terus udah gitu sesudah itu juga karena waktu itu kan aku breaknya pas kuliah, jadinya habis itu aku selesai kuliah dan lulus langsung kerja sih. Jadinya apa ya, ya pokoknya mengikuti aja lah, ikutin flow-nya gitu. Sampai sekarang juga kalau misalnya ada peluang apa masih ikutin flow gitu. Kerjaan sih tetap kerja sama profesi dokter gigi, dan yang lain-lain lah, hobi aku olahraga dan lain sebagainya tetap aku jalanin. Ini ada profesi yang Ica jalanin, dokter gigi, penyanyi, sama zumbaan tadi. Kalau misalkan semuanya itu di timing yang bareng, pilih mana? Ada event di timing yang sama? Di timing yang sekarang sih bareng-bareng sih. Enggak, misalkan semuanya di jam 10 pagi. Dan semua itu ada pasien jam 10. Ada Zumba juga jam 10, ada show juga jam 10. Pilih mana? Oh, ya. Diatur aja waktunya gimana? Bisa tawar jam nggak gitu ya? Jangan disamain dong jamnya. Diatur. Enggak, ini kondisinya tidak bisa ditawar jamnya. Gimana? Ya? Kondisinya jam tidak bisa diganggu-ganggu. Pilih mana, Ica? Kalau nggak bisa diganggu gugat ya. For now, soalnya sebenarnya bisa digoyang sih semuanya. Nggak mungkin juga periksa gigi pasien dengan pakai kostum yang untuk show kan? Hatiku menerawang jauh, menembus ke dalam. Kau bangkitkan gairahku, hasratku menggapai harapan bersama.